Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gufron Noval dari kelas R8B. Di sini saya akan mengangkat tema yang berjudul menegakkan etika Islam, membina akhlak, mencegah kekerasan seksual demi masyarakat yang bermartabat. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah akhlak etika, Bapak Asad STHI MPD, dan ya, teman-teman semuanya R8B yang saya banggakan. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan antar manusia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika dalam demokrasi, menegakkan hukum. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, musyawarah atau syura, serta bertanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menepati atau menetapkan dengan adil seadil-adilnya. Dalam memilih pemimpin, Islam menetapkan kriteria yang tidak main-main loh. Yang pertama, pemimpin haruslah yang beriman. Dan yang kedua, berilmu. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, adil. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan soal jabatan, tetapi amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, kepemimpinan yang tidak adil tidak dapat tercapai tanpa akhlak yang luhur. Karena itu, pembinaan akhlak menjadi hal yang sangat amat penting dalam kehidupan manusia. Akhlak adalah dasar yang segala perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka pembentukan karakter moral umat Islam adalah tugas utama pendidikan Islam, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mamudah, yang artinya terpuji, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan pemaaf. Dan yang kedua, itu ada akhlak mazmunah atau tercela, seperti sombong, iri hati, dan dendam. Akhlak mulia harus dibina melalui pendidikan sejak dini, keteladanan orang tua, guru, serta lingkungan yang kondusif. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 menegaskan bahwasanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di sisi lain,
Krisis akhlak melanda masyarakat. Hari ini tampak sangat amat jelas dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual baik di lingkungan umum maupun institusi pendidikan. Dalam Islam, kekerasan seksual termasuk kejahatan besar yang melanggar kehormatan dan hak dasar manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Yang pertama, orang yang menikah lalu berzina. Yang kedua, membunuh. Dan yang ketiga, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menanggapi tindakan maksiat dan kejahatan seksual. Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi fisik maupun verbal. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah berfirman, Allah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka sebagai bentuk perlindungan dari perzinahan dan perbuatan tercela lainnya. Ini adalah langkah preventif dari Islam dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Islam berupa hukuman had seperti rajam dan cambuk jika pelaku telah menikah, dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah sesuai ketentuan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Selain hukuman, Islam juga mendorong pendekatan edukatif dan pembinaan bagi masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mendekati zina. Islam mengajarkan tindakan preventif seperti pendidikan akhlak, pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, dan tentunya menutup aurat serta menjaga adab pergaulan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mempertegas pentingnya menjaga batas dalam pergaulan. Oleh karena itu, yuk marilah kita sebagai umat Islam bersama-sama menegakkan etika Islam dalam kepemimpinan dan hukum, membina akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, serta aktif mencegah segala bentuk kekerasan seksual dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri kita dan lingkungan kita. Dengan demikian, kita bisa membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermartabat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua upaya ini tentu tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari diri sendiri. Setiap individu muslim hendaklah menjadi tauladan dalam hal etika, akhlak, dan kepedulian terhadap manusia, terhadap sesama. Baik, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.